Selamat datang di kelas Struktur Baja 1, Prodi Teknik Sipil, Kampus Universitas 17 Agustus Surabaya. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas tentang perkenalan atau apa sih struktur baja. Kita akan belajar tentang Steel Structure 101. Untuk lebih jelasnya, saya langsung aja. Yuk. Kita mulai di konsep mengenai apa itu struktur. Struktur bisa kita kenal di beberapa macam gabungan kata seperti struktur organisasi, struktur kepangkatan dan lain-lain, di mana mungkin yang kata paling tepat untuk bisa mewakili struktur adalah sebuah sistem. Nah, pada konsep struktur dalam engineering, struktur dalam sebuah konteks struktur baja, sebuah sistem yang terdiri dari beberapa member yang terhubung menjadi satu dan digunakan atau berfungsi untuk menahan beban yang berasal dari luar maupun dari beban itu sendiri, baik secara vertikal maupun secara lateral. Nah, kita akan breakdown satu persatu ya mengenai beberapa kata-kata bold yang ada di definisi struktur itu sendiri. Struktur itu adalah sebuah sistem. Jadi semisal kalau kita menggambarkan sebuah gedung, dua lantai ya. Nah, gedung ini adalah sebuah sistem. Gedung ini adalah sebuah sistem di mana di situ terdapat beberapa member. Kita bisa lihat di sini ada kata member. Seperti kita punya kolom, kita punya balok, kan? Kita pun juga punya pondasi. Di mana setiap bagian ini memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Di mana balok berfungsi sebagai penurus untuk gaya vertikal, ya kan? Jadi ketika ada beban itu akan diterima oleh balok pertama. Dari balok itu akan dilanjutkan ke kolom. Dari kolom itu beban itu akan diteruskan kepada pondasi. Di mana pondasi sudah memiliki daya dukung tersendiri untuk mampu menahan konsep atau menahan pembebanan dari seluruh desain gedung ini. Ini akan mengingatkan Anda untuk hukum Newton ketiga, yaitu tentang konsep aksi-reaksi. Saya lanjut di definisi lagi. Nah, setiap member itu memiliki fungsi, memiliki manfaat masing-masing. Karena itu sebuah sistem yang terhubung menjadi satu. Jadi, kalau kita breakdown di sini, bahwa struktur ini pun juga memiliki sambungan. Karena dia terhubung. Antara balok dengan kolom itu memiliki sambungan. Apakah dia mungkin dengan menggunakan sistem baja yang dilas atau dibaut, atau dia menggunakan sistem beton di mana dia dicor menjadi satu dengan antara balok dengan kolomnya, ataupun dengan sistem material kayu di mana mungkin ada bentuk sambungannya dengan beberapa sistem yang ada. Nah, mereka semua terhubung menjadi satu dan digunakan atau berfungsi untuk menahan beban. Kembali lagi, struktur ini adalah sebuah bentuk bangunan atau fasilitas yang memang fungsinya untuk menahan beban. Menahan beban yang berasal dari luar maupun dari beban itu sendiri. Beban dari luar apa? Beban layan atau beban servis seperti orang yang berada di atas atau kendaraan yang parkir di bawah. Beberapa perangkat perabot yang ada di
atas, semisal dia meja, kursi, dan juga terhadap beban itu sendiri. Selain dia mampu menahan beban dari luar ini, dia juga harus mampu menahan beban dia sendiri. Apa beban dia sendiri? Yaitu beban kolom, di mana kolom ini juga memiliki dimensi, profil, dan volume. Balok, di mana balok ini juga memiliki dimensi, volume, dan materialnya terbuat dari apa. Baik secara vertikal maupun lateral. Nah, baik secara vertikal, korelasinya sangat erat dengan konsep gravitasi nantinya. Di mana memang seluruh beban yang ada, karena kita hidup di bumi, tinggal di bumi, kita mendapatkan beban gravitasi yang sama, baik Anda, saya, kita akan memberikan sebuah beban, memberikan sebuah gaya terhadap lantai atau kursi yang sedang Anda duduki ke arah vertikal, yaitu ke arah gravitasi. Jadi, beban-beban seperti ini akan memberikan beban atau gaya arah vertikal ke bawah. Dan juga secara lateral. Apa itu secara lateral? Contoh semisal ada angin. Atau semisal ada gempa bumi. Yang mempengaruhi tidak hanya secara vertikal, namun juga secara arah lateralnya.